Katanya ada 10 exco yang setuju untuk STY kembali. Gua sih rasa setelah kepergian Sintayong dan akhirnya digantikan Patrick Kluivert, ini tuh udah berubah lagi roadmap dari timnas Indonesia secara filosofi bermain ya. FIFA Matchday aja belum tahu, apalagi pelatih. Saran nih buat Mas JJ, kalau misalnya memang mau oportunis gitu, gak usah ke podcast-podcast. Bilang aja kalau mau tahu datang ke restoran saya. Nah, itu. Lebih. Jadi siapa nih pelatih timnas Indonesia? Ini bulan November. Langsung ditanya aja, openingnya gitu aja langsung. Jangan ditanya siapa pelatih Indonesia di bulan November. Lantas, tapi tanya Indonesia ada nggak pertandingan di bulan November? Nah, FIFA Matchday aja belum tahu, apalagi pelatih. Jadi Menpora kalau nilai ketum PSSI gimana, Dit? Dia berkaca sama cermin kayaknya dia tuh. Kalau ngomong sama ketua umum PSSI harusnya bercermin dia. Tapi kemarin sebelum press conference kan Menpora bikin press conference terlebih dahulu. Terus habis itu ketua umum PSSI bikin press conference. Kok nggak bisa barengan aja ya? Itu second account. Tapi salut ya, karena dia bisa berbagi peran ya. Wah, itu yang berat. Itu yang salut berat. loh, Salut ya kan. Salut. Dan nggak blunder gitu yang diomongin. Jadi karena susah loh. Dia tahu role sebagai striker dan role sebagai penyerang sayap dia bisa ngebedain ya. Pantas aja dia manggil Eliano. Versatile soalnya. Versatile. Kenapa nggak Kevin Dix bakar Messi sih? Kan juga versatile. Guys, jangan keras-keras. Ntar takutnya akun kita di-ban. Ya. Yeah. Oke, kalau begitu Sobat Gibah Bola, selamat datang di Gibah Bola. Sobat penggibah, seperti biasa kita bertiga siap untuk menemani Sobat Gibah untuk menggibah bersama. Dan kebetulan memang sesuai dengan apa yang tadi gua awali di bener gibah awal ya, kita emang benar-benar mau untuk memaksimalkan episode ini untuk menggibahin sekali-sekali. Dan juga untuk para pendengar dan penikmat Gibah Bola, kalau mau sampaikan unek-uneknya juga tulis di kolom komentar. Nanti di next episode kita bacain. Betul. Pasti. Langsung. Kita print kalau perlu. Kita pengen tahu sejauh mana unek-unek kalian, sedalam apa unek-unek kalian buat timnas sepak bola Indonesia. Dan kalau saya memang nanti komentarnya nyentuh 100, kita bakal bikin grup WhatsApp ya. Oh iya. Tapi pulauin nggak dihitung ya. Iyalah, masa dihitung itu. Itu kayaknya teman-teman saya banyak kalau saya lihat komennya pada 200. Pas saya buka yang asli cuma 30. Iya. Oke. Ini menarik ya, karena kita sudah masuk bulan November. Terus habis itu juga November ceria nggak sih? Semoga. Atau November R-nya Ria ya. Sombong dong. Iya, sombong. Nggak boleh tuh. Nah, Oktober banyak kejadian di sepak bola Indonesia. Ya, dan kalau saat ini memang kita ingat-ingat pastinya ya ada part yang menyedihkan, tapi juga banyak part yang mengecewakan sebetulnya, apalagi kalau kita bicara lebih detail terkait dengan federasi sepak bola Indonesia yang justru untuk sekarang ini kelihatan linglung gitu. Nah, sekarang kan banyak beredar video-video, mungkin ada orang-orang yang punya jabatan gitu ya, memaksimalkan panggung untuk ada yang manas-manasin, ayo STY balik lagi. Katanya ada 10 exco yang setuju untuk STY kembali. Terus juga ada yang bilang waktu pas kemarin, dan memang kebetulan yang bilang langsung dari ketumnya ya, apabila move on, kita akan mencari sosok yang baru dan tepat untuk sepak bola Indonesia. Tapi, bicara tapinya di sini adalah emangnya yang tepat untuk timnas Indonesia dan untuk sepak bola Indonesia itu yang gimana sih, guys? Gua sih rasa setelah kepergian Sintayong dan akhirnya digantikan Patrick Kluivert, ini tuh udah berubah lagi roadmap dari timnas Indonesia secara filosofi bermain ya. Udah berbeda banget gimana Sintayong tahu dengan para pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia tuh lebih cocok bermain lebih pragmatis, lebih menunggu dengan memaksimalkan counter attack atau serangan-serangan transisi, serangan balik gitu. Tetapi ketika Patrick Kluivert datang di bulan Desember dan di Januari dirilis bahwa Patrick akan menjadi pengganti STY, Patrick mengatakan bahwa dengan sistem yang ia punya, dengan sistem yang ia dapatkan dari sepak bola Belanda adalah bermain dengan menyerang dan coba diterapkan di timnas Indonesia. Kan sesuatu yang berbanding terbalik jauh ya, bagaimana yang satu ke kutub utara, yang satu ke kutub selatan itu menurut gua
menjadi roadmap yang akhirnya berubah lagi, dan ketika nanti akan ada pelatih, gua rasa satu-satunya orang yang tepat untuk melihat siapa sih pelatih yang baru, apakah harus meng-hire STY lagi ataukah ada pelatih baru lagi yang akan datang, itu jawabannya di direktur teknik sebenarnya. Dirtek, bukan rapat exco ya. Kalau rapat exco kayaknya lebih cocok mencari duitnya untuk membayar gaji pelatih. Sama mencari warung soto yang mana yang enak. Biasa kan kalau PNS gitu kan nyari soto. Exco kan PNS ya lebih Tapi kan mirip-mirip lah, mirip-mirip. Kerja di badan sih emang sih. Guys, Dirteknya siapa sih? Mau tanya nih beneran ya? Kan terakhir kemarin Alexander Zeus ya. Ternyata setelah info yang saya terima, Alexander Zeus dan Jordi Cruyff juga angkat kaki. Tapi gue belum tahu dapat infonya. Validnya seperti apa ya? Validnya seperti apa? Betul. Tapi sangat disayangkan kalau Alexander Zeus harus angkat kaki karena hubungannya sebenarnya nggak langsung dengan Patrick Kluivert kan. Sebenarnya kalau misalnya emang ada kegagalan dari Patrick Kluivert dan juga kroni-kroninya coaching staff, Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerard Vandenberg dan pelatih lainnya, ya udah hanya coaching staff yang di-cut. Seharusnya direktur teknik enggak, nanti berbeda lagi. Seharusnya direktur teknik tetap dipertahankan untuk mencari pengganti yang mana. Ya, betul. Mana Alexander Zeus adalah salah satu direktur teknik yang membawa Jordania lolos ke Piala Dunia 2026 untuk kali pertama. Jadi menurut gua harusnya ada sosok direktur teknik yang lebih tepat. Direktur teknik itu dilibatkan dalam rapat dengan para petinggi-petinggi pemangku kepentingan. Gua rasa kalau ditanya siapa penggantinya, balik lagi, siapa yang lebih berhak untuk menunjuk pelatih baru? Siapa yang tepat gitu. Karena kalau misalnya harus dengan rapat besar kayaknya nggak masuk deh untuk pelatih Karena sepak kan bola. pada dasarnya kalau kita bicara struktural ya, Yes. pemilihan pelatih itu kan direktur teknik. Iya pasti. Direktur teknik yang menyiapkan skemanya mau gimana, Ya. terus habis itu pelatihnya siapa, nanti planningnya seperti apa, filosofinya mau bagaimana. Yap. Direktur teknik adalah representatif juga dari the big idea dari atas kan. Betul. Seharusnya kan Roadmap-nya seperti itu, harusnya roadmap-nya dari kan. Jadi seharusnya yang interview pelatih itu kan dirtek ya. Iya, Oh bukan iya, ketua umum seharusnya ya. seperti itu. Bukan ketua umum. Bukan, karena harusnya direktur teknik mendapatkan mandat dari ketua umum untuk mengambil presentasi yang dilakukan oleh, contoh, at least kita sebut Patrick Kluivert ketika bulan Desember melakukan presentasi. Harusnya ada direktur teknik di situ yang mendengarkan strategi apa yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert, terus target apa, goals apa dari Patrick Kluivert. Kalau ternyata Pitching harusnya iya, pitchingnya seperti apa kalau bahasa bisnis ya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah gagal Piala Dunia, Alex Pastoor mengatakan bahwa Indonesia harusnya menghadapi realita, masa tim 118 ranking FIFA masuk Piala Dunia, gunanya kehadiran Patrick Kluivert dan juga coaching staffnya adalah membawa Indonesia lolos Piala Dunia. Jangan pas gagal kita disuruh muhasabah diri. Tapi ada positifnya juga loh sebetulnya. Iya ada, di sisi lainnya ada Alex positif. Pastoor ya. Ada. Memang ada yang mungkin bikin gaduh di sosial media. Sangat gaduh. Sangat gaduh Nggak banget. realistis katanya, nggak realistis. Kalau misalkan bicara Piala Dunia ada 48 tim, harusnya kalau hitung-hitungan kan ranking 1 sampai 48 yang lolos ya. Secara goblok-goblokannya lah ya. Goblok-goblokannya, kasar-kasarannya seperti itu. Peringkat 1 dan peringkat 48. Tapi peringkat 118 disuruh muhasabah. Kan ini gunanya menghadirkan Patrick, Alex Pastoor, Danny Lanzat, bahwa lu tuh dihadirkan di sini gimana untuk memecah stigma hegemoni dari tim-tim besar agar Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Jangan pas kita kalah, lu bikin alasan, lu nggak, maksudnya gua agak nggak expect seorang Alex Pastoor yang mungkin hampir 10 bulan terus bekerja, jarang bicara di media, tiba-tiba bikin podcast atau berbicara di media seperti itu setelah kegagalan Indonesia, kayaknya nggak layak lah. Ya memang harusnya kan, ini adalah tamparan juga buat Indonesia bahwa secara realistis memang kita sulit untuk lolos Piala Dunia. Bahkan dari zaman Sintayong juga kita sudah berekspektasi untuk ya sudah yang terbaik aja yang bisa dilakukan tim ini gitu. Itu ada benarnya yang dikatakan Alex Pastoor. Tapi setuju kata Labib bahwa Alex Pastoor dan juga seluruh kru itu di-hire untuk membuat sebuah yang impossible menjadi possible. Tentu saja kan. Itulah kenapa dia dibayar mahal, itulah kenapa dia di-hire gitu. Karena pengen membuat tadi yang mustahil tuh menjadi bisa gitu. Dan tapi sebelum gua mengungkapkan opini terkait siapa yang harus di-hire, gue ingin mengucapkan terima kasih juga buat seluruh pemain yang sudah berjuang, ya mau diaspora, mau heritage, mau pemain lokal, semuanya sama, punya porsinya masing-masing. Kemudian juga
mau berterima kasih kepada jajaran kepelatihan, mau dari Sintayong, kemudian juga Patrick Kluivert, meskipun hasilnya mengecewakan, tapi dia sudah melakukan sesuatu gitu. Dan juga buat Melawan Taipei. Ya betul. Dan buat supporter Indonesia juga yang benar-benar memberikan semuanya untuk mendukung tim ini, bahkan ada yang pakai duit sendiri gitu. Away ke Arab Saudi. Betul, dan di round juga bagaimana energi mereka begitu luar biasa untuk mendukung timnas Indonesia. Kemudian juga para pengurus PSSI non pejabat, sekali lagi ya, pengurus PSSI yang bukan pejabat. Bukan pejabat publik. Ini juga mereka sudah melakukan yang mereka bisa lakukan. Porsinya masing-masing. Tapi gua tidak akan berterima kasih kepada PSSI dan ketua umumnya terutama. Karena mau tidak mau pergantian Patrick Kluivert ini di tengah jalan itu akan memberikan ekspektasi lebih para pendukung. Kemudian juga mau tidak mau ini akan ada efek teknisnya dan terlihat punya alasan personal dan politis pergantian pelatih di tengah tim yang sedang berjuang gitu. Dan gue juga ingin mengungkapkan kepada seseorang ya, dan mungkin juga bisa diamini juga oleh orang-orang dan supporter Indonesia bahwa Mas JJ stop lah ya untuk ke podcast gitu, untuk menimbulkan banyak spekulasi, kontroversi karena pertama mungkin dia pengen ngasih tahu sesuatu, tapi udah eksklusif aja satu gitu. Kalau semuanya didatengin podcast, ini kan akan menimbulkan banyak spekulasi dan menimbulkan bola liar. Kalau benar kata ketua umum PSSI, we have to moving on. Ya kita harus move on. Kalau menurut gua cukup lah untuk kita bernostalgia dengan Sintayong. Tutup buku dengan Sintayong. Karena yang harus diredam adalah ego PSSI dan juga ego Sintayong kalau mereka harus balikan gitu. Rasanya nggak akan sama lagi pasti. Karena kan ini ada alasan personal nih. Ketika seorang pelatih diganti padahal targetnya tercapai, ini kan pasti ada alasan personal di luar dari alasan teknis. Nah, kita harus berdamai dengan tadi ego-ego PSSI, ego-ego juga jajaran kepelatihan Sintayong kalau memang harus mengembalikan Sintayong. Jadi kalau menurut gue pribadi cukup Sintayong sudah memberikan legacy, cukuplah sampai di sini untuk Sintayong gitu. Kalau mau dicari siapa yang harus menggantikannya, pelatih yang memang bisa dan pernah menangani sebuah klub di Piala Dunia, kalau memang tujuan kita ke sana di 2030 atau 34. Iya. Dan juga atau pelatih yang bisa membawa sebuah klub untuk masuk ke Piala Dunia dari kualifikasi. Tim maksudnya? Iya. Negara. Tim atau timnas gitu. Yang sudah terbukti untuk membawa sebuah negara masuk ke Piala Dunia. Ini yang menjadi kriteria utama kalau memang tujuan kita adalah Piala Dunia. Dan gue juga sedikit menambahkan ya. Ya gue sama kayak Dita juga berterima kasih kepada siapapun yang sudah berkontribusi, apalagi ya kita kan manusia yang pastinya menatap masa depan ya. Kalau seandainya kita natap masa lalu, kelihatannya nggak maju. Gitu. The show must go on. Yes, dan sangat disayangkan aja. Tadi kebetulan Dita udah membuka dengan satu nama JJ. Gue juga sebetulnya, ya gue nggak kenal lo J, tapi gue rasa lo memaksimalkan oportunis lo gitu sebetulnya. It's okay kalau emang mau nyari duit mah, tapi jangan bawa-bawa timnas Indonesia itu aja. Mendingan lo jadi pelawak nggak apa-apa deh. Tapi kemarin kalau menarik, tadi Dita bilang jadi bola liar, akhirnya kejadian Dit. Betul. Dia mengatakan bahwa ketika kita seri dengan Bahrain 2-2 di Manama, bahwa dia menyebut Eliano Renders masuk ketika Indonesia lagi unggul 2-1 terus jadi seri 2-2. Padahal Eliano Renders masuk ketika skor lagi 1-1. Dan Indonesia butuh daya ledak lagi buat nambah golnya. Itu kan kesalahan yang fatal banget menurut gua. Kalau seorang analis itu udah fatal banget. Dan akhirnya kejadian bola liar, mungkin kebanyakan berbicara di banyak podcast, akhirnya dia nggak megang intisarinya seperti apa, tujuan dia nggak apa, jadinya banyak timbul kontroversi. Stop aja menurut gua. Ntar backfire dan lo nggak bisa untuk handle itu, jadinya ya karena bola liar itu bisa ngaruh ke seluruh elemen. Betul. Banyak sekali lu gitu. Kayak apa ya? Lu tuh kayak barisan sakit hati aja sih sebetulnya yang nggak terima. Jatuhnya seperti itu. Iya, yang nggak terima kalau ya ada sesuatu yang terjadi ya udah kan. Kami pun tidak terima ketika Sintayong dipecat atau diminta untuk mundur dengan tanpa alasan yang transparan gitu. Kami pun seperti itu, tapi we have to moving on. Jangan jadikan ini bola liar dan
mengeruk opportunity tadi. Iya. But actually kan dia translator, guys. Iya. Bukan kok asisten pelatih. Iya. Kok ada tiba-tiba yang bilang kalau dia asisten pelatih, asistennya Sintayong aja, jangan Iya. asisten pelatih. Kalau asisten Iya. pelatih jatuhnya dia pelatih juga. Ya untungnya sih gue sama sekali nggak pernah denger, nggak pernah nonton podcast yang ada nama Beliau? tersebut ya. Iya, gue sama juga. sekali nggak pernah gitu. Kenapa? Karena menurut gue mungkin ya, gue pernah ada di posisi di mana gue kecewa dengan melihat internal dari sebuah manajerial, ya kan. Tapi gue rasa apa yang dilakukan beliau si JJ ini ya oportunis, mungkin dia juga punya red card yang cukup, ya kan. Memang Ada red tinggi. cardnya itu dibayar kayak gitu? Gua nggak tahu gua. Yes. Gua sok nggak tahu kan dalam tanda kurung tadi ada tuh. Gua sok nggak tahu. Oh, nggak tahu gua. Oh, ada dibayar Berapa, gitu. berapa, Oh, James? berapa, James? Ntar gue tanya dulu ya. Wow. Cuman kan Kreatifku? cuman kan balik lagi bahwa itu kan budaya kita kan wah, nunggu banget tuh. Waduh, gue pengen tahu nih di Mana, dalamnya iya, kayak gini betul. nih. Wah, JJ, thank you J. Tapi sekarang kan akhirnya Kebanyakan. J, stop J. Ya, Iya, overuse. iya. Mungkin juga tadi supply and demand kan sebenarnya ketika nggak menyalahkan sepenuhnya JJ, tapi ketika demand-nya banyak ya pasti akan diundang-undang gitu. Tanya lagi dong, lagi dong. Jadinya ya orang namanya dikasih opportunity ya oportunis. Diambil dan jawabannya jadi agak sedikit ada yang akhirnya berlebihan. Gua Iya. rasa sih sebenarnya gue sepakat tadi Dita ngomong bahwa ketika JJ di awal mendapatkan satu kesempatan untuk di interview dan itu setelah kegagalan Indonesia meraih tiket Piala Dunia, udah satu aja. Satu dia ada di Udah cukup. Ya, udah misalnya di cukup. podcastnya Yang pertama siapa sih? Dia di pertama kan ada ya. apalah itu Iya. lah. Podcast A, podcast B atau podcast C. Satu aja diambil, udah tapi ini eksklusif. Di sini aja pertanyaannya, di Iya, sini udah aja cukup kalau mau ya. ambil jawaban di sini karena klarifikasi kayaknya nggak pernah orang bikin klarifikasi 6 kali Iya. klarifikasi atau mau mengungkapkan fakta sekali aja. Sekali aja dan Kalau 2 kali 3 kali mah jatuhnya defense itu. iya, nih saran nih buat Mas JJ. Kalau misalnya memang mau oportunis Iya. gitu, nggak usah ke podcast. Bilang aja kalau mau tahu datang ke restoran saya. Nah, itu Nah, wah, lebih bagus. iya. Ya kan? Jadi nggak jadi bola liar yang Iya. datang bayar makanan. Yes, Lu betul. halal jadinya gitu. Cerita-cerita paling Usaha. sekali 2 kali aja. Iya, itu Iya. masa teknik marketing ya Teknik kan? marketing. Betul. Bikin komunitas KPJ, komunitas pendukung JJ. Atau enggak bikin ini hak eksklusif di YouTube Iya. bayar 30.000 kali Ta- berapa? Tapi ini JJ Citayam ya, Ya, bukan itu ya. betul. Ya kan? Bukan. Iya. Citayam Fashion Week. Yoi. Itu. Yang gaya kayak gimana, James? Iya. Iya, Kegocek kan soal gua. Kegocek, Kita nggak ya. ngomongin JJ-nya ST Nah, enggak. bukan JJ Govinda kita ngomong. Ya. Bukan kan? Bukan ya. Saya kira lebih ke Ade Govinda aja ya. Iya. Ya udahlah, namanya juga gibah. Ya udah. Namanya juga gibah. Ini gibah nih. Sekarang we have to moving on. Yes. Balik lagi yang perlu di-highlight adalah kalau mau memilih pelatih, kalau memang targetnya adalah Piala Dunia, pilihlah pelatih yang memang sudah pernah membawa sebuah negara masuk ke Piala Dunia. Yes. Atau yang sudah pernah bermain di Piala Dunia. Jadi punya pengalaman itu. Ya, dan ditambah lagi juga, ini yang tadi gue pengen tambahin sih, kenapa gue harus ke JJ sih. Bagi yang merasa bahwa adalah pengurus klub, ya, tapi nggak ada di struktural sih sebetulnya, cuman merasa bahwa ya dia adalah anggota dari PSSI juga, atau mungkin karena memang kebetulan dia ada di Dewan Parlemen ya. siapa nih? Arahnya saya udah tahu nih. Iya. Kebanyakan muter-muter nih James, sebut nama aja langsung James. Jangan kan dong. gue merepresentasikan ini orang-orang yang di parlemen kan banyak muter-muter kan. Banyak, Iya. muter-muter aja. Jadi kalau bisa nggak perlu harus buka ke publik juga bahwa oh timnas Indonesia itu di-handle sama dua nama gitu. Nggak usah lah gitu. Ngapain sih Pak? Ngapain sih? Terus juga bilang-bilang kalau ini pemain cedera, ya udah kalau pemain cedera, udah. pemain ada surat cedera, Udah, Pak. ya udah itu kan bagian dari internal tim aja. Iya, stop. Nggak usah taruh di publik. Ya, siapapun itulah ya, udah stop aja. Nggak perlu harus bikin pertemuan-pertemuan dengan media, ngapain sih, udahlah. Ya, mendingan fokus, kan ada tugas buat masyarakat juga yang harus dilakukan. Ya. Terus nggak usah bilang bahwa 10 exco setuju
apabila STY balik lagi, udah, nggak usah. Mendingan klubnya aja diurusin karena lagi di papan bawah, ya. Ya, terus habis itu juga. Golnya cuma 5, banyak Adalberto 8 gol. Iya. Mendingan memperbaiki value-nya, jadi biar bisa jauh lebih profesional. Iya. Karena memperbaiki lini depan juga produktivitas. Betul. Sama memperbaiki ini sih ya, visi dan misi klub. Kirain visi mau dan ke misi klub. sana. Enggak. Percuma kan ngomong-ngomong di media gitu, tapi kalau ngasih bonus masih pakai tas kresek. Waduh. Terlalu Nggak obvious usah. ini, saya nggak ikut ya Mas. Saya nggak tahu nih. Dari tadi saya lagi bersih-bersih aja. Saya takutnya ada kerjaan dari situ, takutnya sih. Tapi kita tetap mendukung Bapak. Oh iya. Kalau Bapak mau ajak kita kerjasama lah. Itu beda cerita. Beda cerita, ya. Oke. Oh, iya. Next guys. Next. Nah ini sebelum ada pelatih, Yap. apa yang harus dipersiapkan oleh PSSI kalau menurut gua adalah blueprint-nya mana? Iya betul. Jadi bukan Blueprint-nya kan tuh tadi apa? timnas tuh adalah muaranya gitu. Iya. Tapi Iya. semuanya ekosistem sepak bola Indonesia ini yang harus dibenerin gitu. Yang harus dibenerin tuh gini. Kemarin Sintayong mencoba dan juga PSSI mencoba untuk punya program diaspora heritage karena memang pengen memberikan apa ya role model juga para pemain, kemudian juga timnasnya ini jadi bagus sehingga banyak para anak muda yang ingin masuk timnas Indonesia karena timnasnya bagus gitu. It's okay gitu. Tapi yang perlu dibenerin adalah tadi sepak bola Indonesia. Ya. Timnas itu hanya bagian kecil dari sepak bola Indonesia. Kalau sepak bola Indonesianya bagus, timnasnya juga akan bagus. Uzbekistan deh yang paling terlihat gitu, yang paling terlihat, atau tetangga kita Thailand, ya Vietnam itu sudah memikirkan bahwa sepak bolanya udah cukup berkembang gitu. Dan kalau misalnya berkaca pada negara yang banyak korupsinya di Korea Selatan tuh dulu itu di Federasi Korea Selatan sepak bolanya tuh korupsi di mana-mana. Ya. Akhirnya mereka benar-benar rombak total dan akhirnya ya bisa juga gitu. Ya. Rutin masuk Piala Dunia gitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Harus kompak sih. Ya kalau bicara roadmap kan sebenarnya kita cukup kompleks ya bicara roadmap. Terus kita juga bicara filosofi bermain. Dulu ingat yang namanya Villanesia. Tuh. Filosofi sepak bola Indonesia. Gua inget banget itu zaman Luis Mia di tahun 2017 dibantu sama pelatih legendaris Indonesia dan Nurwindo. Ya. Gua rasa itu sebenarnya udah cukup baik. Bagaimana Indonesia coba bermain tiki taka juga yang coba dibangun karena Luis Mia melakukan satu identifikasi bahwa riset bahwa pemain Indonesia ini setipe dengan pemain-pemain Spanyol secara postur, secara kemampuan bermain. Bahkan dia mengatakan Zulfiandi kalau gua ketemuinnya ada di Spanyol ini bakal main di Villarreal. Dia udah nyebut nama. Wah, Zulfiandi bagus banget. Zulfiandi saat itu ya, bukan Evan Iya. Dimas. Evan Dimas bahkan dia bilang ini mah levelnya di Barcelona. Mungkin kalau dia ditemuinya di Spanyol. Karena berarti artinya apa? Pemain di era Luis Mia kalau kita berkaca 8 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, Zulfiandi, Evan Dimas ini pemain-pemain yang punya potensi ledak luar biasa. Yeah. Tapi waktu itu udah cukup baik progresnya. Villanesia diperkenalkan ke klub-klub di Indonesia untuk diterapkan di kompetisi kelompok umur di tim-tim juniornya. Dan tim-tim junior udah coba pakai sistem Villanesia. Berjalan setahun 2 tahun, Luis Mia cabut, Villanesianya nggak jalan lagi. Artinya apa? Kan roadmap atau blueprint ini kan harus berjalan Sesuai sama pelatihnya. nggak sesuai sama pelatihnya. Gue lebih lebih berpikir bahwa masa setiap pelatihnya ganti, roadmapnya Iya, ganti. karena kan gini, identitas dibuat dulu, bukan mengikuti Itu dia. pelatih. Kalau Iya. identitasnya udah tahu mau kayak gimana, tinggal nyari pelatih yang sesuai gitu kan. Itu Iya, intinya. tapi kan misalkan contoh pas zamannya Luis Mia, gue harap mungkin ini akan menjadi identitasnya Indonesia. Mau pelatihnya setelah itu Iya, Luis siapa, Mia atau iya. bukan, dengan kita bermain ala Spanyol, Betul. kayaknya cocok nih. Apalagi kita pemain Iya. saat itu, kita punya misalnya postur tubuh nggak begitu tinggi Iya. kayak pemain Eropa atau pemain Asia Barat gitu. Tapi, kayaknya cocok. Lah Luis Mia-nya cabut, roadmap-nya berganti lagi. Berarti kan ada ketidakkonsistenan dalam bagaimana berbicara roadmap atau blueprint. Sekarang kita mau berbicara, kita punya roadmap atau blueprint untuk tahun 2030 dan tahun 2034. Sekarang ketika pelatihnya berganti dari Sintayong, Patrick Kluivert, terus ganti lagi mungkin nanti ada pelatih baru menggantikan Patrick Kluivert dan juga ada direktur teknik. Kita punya roadmap atau blueprint dengan filosofi sepak bola yang berubah lagi. Kita
ketidakkonsistenan ini sih sebenarnya menurut gua harus diubah cara pandang orang Indonesia bahwa kita harus punya dulu fondasi sepak bola Indonesia. Ketika fondasi sepak bola yang Indonesia udah bagus, pemain yang masuk ke kita sebut Elite Pro Academy, mereka udah tahu mereka harus bermain seperti apa. Karena kenapa? Pemain-pemain Elite Pro Academy akan masuk ke klub profesional ketika mereka usia senior dan akan bermain di timnas suatu saat nanti. Mereka nggak akan mengalami kesulitan, jangan tiba-tiba diubah sini, diubah sana. Fondasinya diubah. Ceker ayam ya? Iya, ceker ayam tuh. Bikin rumah ceker ayamnya diubah-ubah mah. Yang ada tuh rumah rubuh itu di lantai ketiga menurut gua. Jadi menurut gua harus dari fondasi sepak bola juga dibuat dan gak diubah-ubah. Itu dua hal itu dulu aja. Kalau misalnya fondasinya diubah-ubah dan ketika pelatih yang lagi menangani timnas diganti juga selama misalkan taruhlah pelatih timnas paling lama sih Sintayong sejauh ini ya. Setelah sebelumnya 4 tahun ya. 4 tahun setelah sebelumnya udah lama siapa gitu. Melatih Indonesia 4 tahun diubah lagi Sintayong diganti, filosofi sepak bolanya diganti lagi. Ya udah bakal mulai ke riset jadi dari nol lagi. Gua harapannya adalah mau siapapun pelatihnya ketika kita punya fondasi, kita akan mengikuti fondasi kita. Enggak, gue tuh mikir kayak apakah ini ego para pengurus gitu. Egonya para pengurus ketika ini bukan program gua, ini bukan filosofi gua, ganti deh, gua nggak mau ngikutin bisa jadi. terdahulu. Ini kan terjadi seperti di Pemda provinsi, misalnya ketika gubernurnya ganti, programnya ganti gitu. Padahal kan nih program yang dibuat seorang gubernur misalnya itu kan nggak mungkin cuma 5 tahun sesuai dengan masa jabatannya, mungkin itu akan berjalan 10 tahun, 15 tahun gitu. Nah, tapi penggantinya, penerusnya nggak mau nerusin karena ngerasa ini bukan program gua, nanti kalau jelek ya kan bukan program gua, atau ini gua nggak mau ngikutin program yang lama gitu, nggak worth gitu. Betul. Harusnya tadi identitasnya dibuat dulu, baru cari pelatih yang sesuai, sesuai sama yang dimau sama tadi Villanesia. Karena gue yakin Villanesia nggak dibuat cuma 2 hari 1 malam, iya ya pasti kan dong. pasti dibuat hasil riset, hasil penelitian sepanjang tahun menyesuaikan dengan bentuk tubuh orang Indonesia, budaya orang Indonesia, terus juga kebiasaan orang Indonesia gitu, sehingga muncullah Villanesia yang cocok untuk sepak bola Indonesia. Tapi itu kok bisa diubah ketika pelatihnya berganti gitu. Padahal kan yang membawa filosofi itu bukan pelatih, tapi ya stakeholder di Indonesia gitu. Iya, kalau balik lagi tadi Villanesia pas di awal di zamannya Luis Milla nggak langsung bilang kita pakai tiki taka, enggak. Itu kan riset mendalam bahwa ternyata tiki taka ini cocok banget. Bahkan seorang Luis Milla aja nggak mau pakai tiki taka awalnya, tapi melihat bakat-bakat besar kayak saat itu ada Febri Haryadi, ada Sadil Ramdhani, ada Evan, Zulfiandi, ada Hanif Syabandi. Ini Villanesia cocok banget dan terbukti ketika lagi SEA Games 2017 kita luar biasa, ASEAN Games 2018 kita bisa berbicara banyak, apalagi saat itu belum ada tambahan pemain diaspora ya. Gimana ada tambahan pemain diaspora, mungkin kita akan lebih strong lagi. Ya harusnya ya balik lagi, jangan filosofinya diubah, jangan fondasinya diubah, jangan semua-muanya ketika pelatihnya berganti, pengurusnya berganti, tapi fondasinya juga ikut diganti. Kita mulai semuanya dari nol lagi, ke riset lagi. Nggak jelas lagi. Kopi aja ada filosofinya, ya kan? Filosofi kuliah aja di jurusan filosofi. Iya. Dan itu di kuliah umum lagi. Semua orang tuh harus punya tahu filosofi gitu. hidup. Dan Villanesia kan sebetulnya kayak silabus ya. Iya, modul. Silabus dan kurikulum. Betul. Karena memang yang diciptakan pada saat itu juga diperuntukkan untuk level SSB juga. Saat untuk itu betul. mengenalkan kepada anak-anak yang masih berusia karena kan itu yang 10 tahun itu dari yang awal. Dibentuk gitu kan. Ketika sudah dibentuk dari kecil, ya tinggal kebiasaan aja main di timnas senior udah enak gitu. Iya, sama kayak contohnya Jerman. Ketika kegagalan mereka di 2000 Euro 2000, Piala Dunia sempat berprestasi 2002, Euro 2004 juga sempat drop. Mereka akhirnya bikin suatu kurikulum bukan yang berbasis kompetisi ya, kalau berbasis KBK jatuhnya tuh. Terus, tahun kita ya, kurikulum mereka bikin gimana ke pemain-pemain muda bahwa pemain-pemain muda ini akan menjadi tulang punggung Indonesia, tulang punggung timnas Jerman dan fondasinya oke. Dan ketika tahu nggak pemain-pemain yang diwawancara saat itu jadi semua Mesut Ozil
tim Werner. Iya. Gua ngeliat akhirnya, lah ini mereka pas masih kecil tuh. Iya. Semi Khedira. Kim Jeffrey Kurniawan. Enggak ada. Kim Jeffrey nggak ada. Cinta Laura. Iya, Jerman, Cinta boleh, Laura, Jerman. Iya, Tapi iya, nggak iya. Kim Jeffrey juga. Tapi gue lihat, wah ini pemain-pemainnya akhirnya siapa? Sergei Gnabry. Gue lihat, Gnabry, ya. Iya, gue Oh iya, Gnabry, betul. Iya, gue lihat, lah ini pemain-pemain jadi tulang punggung tim. Akhirnya apa? Berarti nggak mungkin kan pemain-pemain ini diwawancara, kan mereka nggak tahu 10 tahun lagi jadi apa. Ya. Tapi dari fondasi itu mereka tahu nih pemain bakal kemana. Nggak tahu pemain ini jadi apa, tapi tahu pemain ini bakal kemana. Iya, iya. Itu yang harusnya dipikirkan oleh federasi bahwa pemain sepak bola itu nggak tahu kita 10 tahun, 15 tahun ke depannya kemana karena banyak variabel. Tapi mereka tahu semua pemain bola di usia muda ke depannya akan kemana, mereka tahu. Ya, sekali lagi ini disclaimer ya, kita bukan analis sepak bola, kita bukan jurnalis, kita bukan ahli dalam membentuk filosofi Kita bukan sebuah ex-player. sepak bola gitu, tapi ini berdasarkan cinta kita terhadap sepak bola Indonesia. Iya. Ya. Itu disclaimer dulu, Disclaimer, takutnya nanti iya, iya. siapa lo ngomong-ngomong gitu, lo aja deh yang bikin lah. Kita mah fans mah tugasnya mendukung dan mengkritisi, udah Iya, itu aja. Kita Iya. menjaga biar timnas kita ini berprestasi. Nah. Kalau semuanya sepak bola itu nggak hanya main 2 kali 45 menit, tapi ada yang di preparationin. Iya. Ada yang dipersiapkan. Yang dipersiapkan itu kita udah proper belum mempersiapkan semuanya. Iya, iya. Bener sih, sepakat banget. Tapi memang yang jauh lebih penting adalah bagaimana dari federasi mereka mempersiapkan mau kemana dulu, Nah, fondasinya dulu. fondasinya seperti apa? Iya, DNA apa sih yang sebetulnya mau diciptakan, short term dan juga long term projectnya itu juga harus clear sebelum pelatih ini nantinya datang gitu loh. Karena gue masih inget sih sebetulnya waktu 2022, kayak gue sempat cerita sama Labib, waktu itu gue diminta untuk bikin proyeksi 5 tahun. 5 tahun PSS. Iya di PSS waktu itu. Mau 5 tahun tuh ngapain aja, mau dibikin apa. Terus habis itu budget RAB-nya harus dipersiapkan. Terus habis itu kan gue berpikir gini ya, 5 tahun itu bagi klub ya, itu adalah waktu yang terlalu lama. Oh, terlalu lama. Terlalu lama karena usia. Berarti mereka butuhnya yang short term. Enggak, kan yang diminta itu 5 tahun. Tapi buat gue melihat adalah klub bola kita itu usianya kalau misalnya kita mau menciptakan yang namanya big project, itu kita harus mulai dari yang short project dulu. Oke. Baru kita bisa ngomongin yang big project. Yes. Gitu. Bukan berarti nggak bisa. Ya sama halnya kayak misalkan Villanesia. Villanesia kan diciptakan buat jangka panjang kan. Iya. Awalnya. Pasti. Gitu. Cuman kan pasti sebelum menuju ke jangka panjang itu, siapa yang pernah tahu pada saat itu yang menciptakan Villanesia bahwa 2 tahun ke depan Luis Milla udah diganti. Nggak ada yang tahu. Kita kan nggak ada yang pernah tahu. Dan itu sama halnya ketika kita ada di level klub deh gitu. Kita kita diminta untuk bikin 5 tahun ke depan. Tapi kita nggak pernah tahu 5 tahun ke depan Pelatihnya siapa aja? orang-orangnya siapa aja, Pemainnya siapa aja? liganya bagaimana, apa yang terjadi di Indonesia itu kan sangat mempengaruhi. Karena saat itu yang gue lihat adalah jadwal sering ganti. Di tengah jalan tiba-tiba berhenti Ini udah oke kompetisi. lah, jadwal udah oke sekarang. Ya sekarang kan jadwal udah mulai oke nih, ya pelan-pelan kan udah mulai dirubah Perbaiki. gitu. Dan gua pikir adalah yang perlu untuk dipersiapkan kalau di level klub adalah 3 tahun dulu. 3 tahun lu mau kemana? Itu baru kelihatan tuh. Ini untuk klub Indonesia ya, Untuk kalau klub di Indonesia. Eropa mah udah beda. Udah pasti beda. 5 tahun, 10 tahun. Kalau di Eropa, lu bikin 5 tahun nggak apa-apa. Iya. Karena mereka udah firm. Iya. Gitu. Kalau seandainya untuk di level klub, level di grassroots, ntar tiba-tiba ganti pelatih, baru 3 pertandingan, let's say seperti itu. Jadi memang, nah ini balik lagi yang gue pernah bilang di 2 episode sebelumnya, apabila ya budayanya harus diganti. Oh iya, sepakat. Gitu, karena kita dulu sempat sempat dapat info kalau PSSI bakal bikin lapangan, training ground yang mewah di salah satu kawasan di Pulau Kalimantan, guys. Sebut saja di daerah Kaltim ya. Iya, tapi mana sekarang? Nggak ada. Tapi gue sempat Nggak lihat ada. itunya sih. PKT Bontang. Terlalu jauh. Dekat Balikpapan 2 jam. PKT Bontang. Itu Kalimantan yang bagian utara. Iya. Adalah dekat Balikpapan. Nggak ada, sekarang mana? Gue ngelihat ininya sih. Gue ngelihat sketsnya. Iya. Bahwa akan ada 4 lapangan internasional yang bisa dan beberapa lapangan latihan. Bagus sih gue lihat presentasinya. Cuma kalau gue lihat apakah pemain-pemain tersebut, jangankan pemain diaspora ya, pemain dari Super League aja mau nggak ke sana? Iya itu dulu. Itu dulu bagaimana aksesnya, kalau misalnya dari bandara Sepingan Balikpapan 2 jam lagi sih lelah kayaknya. Sebelum latihan udah lelah gitu.
Kan mungkin yang paling cocok latihan tuh di Jakarta ya. Atau di Bali lah. Di Bali kalau ya. mau tengah-tengah jangan di Pulau Jawa terus di Bali sih. Boleh lah kalau mencari Buat refresh suasana ya. baru gitu, refresh gitu. Karena aksesnya gampang, juga suasananya juga enak gitu. Kalau misalnya dari awalnya juga udah nggak enak, pasti nanti latihannya agak berat. Apakah nanti, kan harus dipikirin tuh aspek-aspek seperti itunya. Harusnya hal kecil kayak gitu aja difikirkan kan. Detail-detail kecil tuh harus Detail-detail dipikirin. kecil ya. Gue lihat details-detailsnya itu yang kadang-kadang terlupakan hanya karena ego sesaat harus tempatnya di sini. Gua rasa sih kurang efektif untuk sepak bola yang dimana banyak juga menggunakan fisik. Iya. Stamina pemain, psikologis pemain, selain teknik di atas lapangan ya, pasti ada aspek lainnya. Tadi gue bilang ada yang namanya fisik pemain, psikologis pemain, terus juga bagaimana pendekatan pelatih dan sebagainya. Kalau misalnya dari awal udah nggak optimal, ya hasilnya juga jangan berharap bakal jadi maksimal. Sepakat sih. Ya, kalau beda cerita kalau di sana di tempat yang tadinya itu mau diproyeksikan sebagai training ground PSSI yang mewah itu ada kereta cepat ya. Itu kan beda tuh langsung cepet gitu ke sananya. Sorry. Ngutang lagi. Kereta yang cepat ya, bukan kereta yang cepat. Oke, Sobat Pegibah, kalau seandainya memang kamu punya ide ya buat PSSI. Unek-unek ya. Apakah kalian sepakat dengan obrolan kita bahwa kita bertiga pastinya sangat bold banget bahwa kalau mau ada pelatih, ya lo harus siapin dulu pondasinya. Jangan gembar-gembor untuk menjual mimpi lagi, tapi kita jauh lebih menunggu adalah proyeksi ke depannya, blueprint lo mau kemana. Terus habis itu juga kalau seandainya memang 2034 ya kalau nggak salah. 30 paling cepat. Paling cepat 30. Pengen ke Piala Dunianya. Cuman kalau seandainya realistis, nah ini balik lagi kan, kita harus bisa bedain nih, yang realistis sama yang mungkin nanti tiba-tiba adalah bisa nih kita nih. Ya, tapi dengan kualitas sekarang dan juga kualitas Harusnya 30. 30 sih possible. Tapi tadi Harus gerak cepat sih. ya filosofinya udah jelas, Ya. mau main seperti apa dan pelatihnya jangan dikit-dikit diganti. Iya, gue sepakat. Karena ini kan sekarang gini, udah target dulu Piala Asia seperti apa targetnya, yang jelas yang realistis dan achievable, ya. Terus ketika itu achieve dan juga disiapkan lawan-lawan di FIFA Matchday-nya, ini yang penting untuk sampai ke Piala Dunia gitu. Betul. Karena tadi kita harus naikin peringkat FIFA supaya kita nggak main dari playoff pertama lagi kayak kemarin. Kemungkinan besar sih udah enggak ya? Udah enggak, ya kemungkinan besar enggak. Tapi balik lagi lawan-lawan yang dipilih di FIFA Matchday harus benar-benar heterogen. Jadi banyak gitu. Ada yang lawan tipe mainnya kayak di Eropa, ada di Asia Tengah, Asia Timur gitu. Semua tuh ada gitu perwakilannya sehingga kita semakin banyak wawasan terkait dengan skema-skema lawan gitu. Jadi kita tahu gitu. Ya, kalau gue tambahin bahwa kalau misalnya kayak contoh nih di FIFA Match di bulan November infonya akan main di salah satu negara Eropa. Kalau jadi bulan November nanti dan salah satu Kazakhstan. Negara yang dipilih adalah info gua adalah Turki. Gue pikir Gibraltar. Nah, gue mau lihat Spanyol tuh. ketika kita main away kan akan ada suasana yang berbeda, nggak didukung langsung dengan tapi Indonesia mau main di mana sih pasti dukungannya ada aja. masif ya. Di Turki mah banyak bro. Tapi mungkin suasananya yang berbeda mungkin, yang biasanya main di kandang tapi ini rasa tandang. Harusnya kan kalau kita Wajib punya fondasi permainan yang jelas, kita punya direktur olahraga yang tepat, kita juga punya pelatih yang proper. Kita udah tahu, kita mempersiapkannya, kita mau ada ASEAN Championship di bulan Juli 2026, kita mau ada Piala Asia di bulan Januari 2027. Kita udah mempersiapkannya dari saat ini, dari kegagalan pasca mendapatkan tiket Piala Dunia. Kita udah mempersiapkan dari coaching staffnya seperti apa, kita udah mempersiapkan lawan-lawannya kita nanti buat ASEAN Championship seperti apa, kita buat ASEAN Cup seperti apa. Nggak tiba-tiba kita akan menghadapi Taipei, tapi lawan yang kita hadapin adalah Arab Saudi dan Irak, kan nggak masuk. Nggak pas gitu, bukan yang nggak masuk, nggak pas, nggak tepat gitu. Jangan menang lawan Taipei 6-0, kita bisa nih masuk Piala Dunia. Modalnya menang lawan Taipei 6-0. Nggak pas kan rasanya kan. Kecuali kita bisa mengalahkan Jordan, kita bisa mengalahkan tim-tim Timur Tengah yang udah bisa lolos ke Piala Dunia gitu, yang udah dipastikan lolos gitu. Terus kita bisa, kita kayak punya harapan nih buat lolos ke Piala Dunia, itu masih masuk akal. Nah nanti di ASEAN Cup di 2027, itu ASEAN Cup Piala 2027 itu Arab juga ya?
di Arab Saudi itu kurang dari 15 bulan loh. Yang artinya 15 bulan kan waktu yang cepat. Cepat ya. Tiba-tiba berputar, wah 4 bulan lagi udah mau Piala Asia. Iya Cuman lagi. kita belum persiapan yang proper gitu. Jangan berharap banyak di sana. Katanya targetnya semifinal. 8 besar. Karena kemarin kan kita udah 16 besar tuh, Ya. yang tahun 2023. Nah besok katanya targetnya ditambah jadi 8 besar, tapi ya harus ada Ntar persiapan. tiba-tiba di tengah jalan semifinal. Semifinal, ya gua Iya. nggak tahu dah tuh. Nanti dari Asian Cup 2027 kita juga bisa berpikir mana pemain yang tepat untuk masuk ke kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena kalau kita hitung Piala Dunia 2030, udah banyak pemain yang pensiun. Iya. Joey Pelupesi ada kemungkinan besar udah pensiun. Iya. 37 tahun. Tom Hai Oke. juga kemungkinan besar udah pensiun. Jordi Amat udah pasti. Udah pasti Iya. pensiun. Gua rasa Pensiun harus di ada Persija. pengganti-pengganti yang tepat menggantikan pemain-pemain yang Bisa. menjadi sebelumnya menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Nah, siapa yang akan menggantikannya nanti? Itu dimulai dari apa? Dari kompetisi yang bagus, dari mana coaching staff dan juga federasi mempersiapkan tim ini. Pasti akan ketemu jalan Ya. tengahnya. Udah, kita jangan jauh-jauh lah bahasnya lah. Iya, Ntar kalau jauh-jauh di PHP-in, guys ya. Iya. Ya udah kalau begitu, ini berarti nggak ada nama kan? Nggak ada nama untuk Belum ada, for belum the ada next karena coach. infonya masih penjajakan. Oke. Ini tapi kalau dari kalian ada nama Pengennya? gitu? Pengennya. Kalau pengen sih banyak ya. Ten Hag. Kan oke, awal kan tadi fondasi dulu. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita berandai-andai Dengan komposisi yang saat dengan ini. komposisi yang saat ini, dengan carut marut yang saat ini, dengan skill bluffing yang luar biasa yang ada di sana gitu. Glasner, pelatih Crystal Palace. Bagus banget anjir. Bagus banget. Kalau Iya, gua cerdas mungkin ya, lagi. kalau Igor ngeliat- Tudor katanya. Igor Enggak, Tudor enggak. tuh. Itu di Juventus aja di cut ya. Kalau gua menurut gua Thiago Motta. Arne. Enggak Arne juga ya. Karena slot Arne. Thiago Motta. Thiago Motta kacau juga ternyata. Oh, ini yang tepat kalau ngelihat komposisi banyak pemain yang banyak berkibar atau kiprah juniornya di negeri kincir angin Belanda sih Giovanni Van Bronckhorst gua. Ya, Giovanni Van Bronckhorst lebih kenal ya kayak Iya, lebih kulturnya. kenal, lebih masuk akal, apalagi dia sosok yang berjasa buat timnas Belanda dan juga ternyata di level kepelatihan dia punya nama besar juga. Asistennya juga di Super League di PSM Yogyakarta, Van Gastel juga kayaknya udah siap kalau misalnya dipanggil. Menurut gua nama Giovanni Van Bronckhorst kalau gua pribadi menjadi salah satu nama terdepan sih buat gua. Atau yang mantan pelatihnya Uzbekistan juga. Belum jadi mantan. Dia masih Diturunkan di- menjadi asisten pelatih. federasi ternyata. Karena dia nah itu kan jelas kan? Iya. Pelatih yang bawa Piala Dunia diturunkan jadi asisten karena dia tahu pemain-pemainnya, dia mau Bantuin perform Cannavaro. di Piala Asia dan juga di Piala Piala Dunia. Dunia, naikin kelasnya pelatihnya gitu. Iya, jadi saling support di situ. Iya. Mungkin nama lain yang bisa masuk akal adalah Jesus Casas Irak. Iya. Itu pelatih asal Spanyol, Ya, mungkin ya. nggak jauh berbeda, bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada diaspora dan pemain yang ada di Super League. Ditambah Jesus Casas, gua rasa ya Iraknya Jesus Casas dengan Iraknya Graham Arnold itu jauh lebih serem Jesus Casasnya, Iya. Iraknya Jesus Casas. Karena ketika Iya. kemarin kita ngelawan Iraknya Graham Arnold, kita punya peluang Pragmatis. untuk menang. Tapi melawan Iraknya Jesus Casas, sulit kita. Iya, Ngebangin permainan aja kita sulit. Jujur gua lawan tim-tim Timur Tengah, Iya. gua udah nggak takut. Asia Timur nih yang masih jadi PR. Ya, kayak Jepang ya. Iya, Jepang sama Korea terutama ya. Kalau Asia Timur Timur Barat. Tengah kayaknya masih Iya. bisa lah kita. Iya. Gitu. Iya. Cuman memang ya kalau gue sepakat sama yang tadi Dita sampaikan adalah ya kalau misalkan mau cari pelatih yang sudah pernah Ya. menangani negara yang bermain di Piala Dunia. Atau enggak ngelolosin Iya, Atau enggak timnya ke meloloskan Piala ke Dunia. Piala Dunia. Jadi secara experiences itu menjanjikan. Sintayong. Nah, Sintayong kan ketika pertama kali didatangkan ke Indonesia, meme-nya kan Jerman aja gue pulangin. Tapi kan dia pulang juga, ikut pulang Koreanya waktu itu. Tapi Jerman nama besar dipulangin, juara bertahan masalah saat itu Jerman kan 2018. Tapi tinggal lihat aja di kolom komentar kalian pengen siapa deh. Ya udah, ya. Oke, kita tungguin ya guys ya. Kalau gitu kita pamit. Sampai ketemu lagi di Giba Bola episode selanjutnya guys. See ya.